Anda kembali menyaksikan program Kriminal Menyingkap Tabir bersama saya Putri Windasari. Kali ini kasus pasangan suami istri yang menyimpan mayat anaknya di dalam kamar menjadi pilihan kami. Jasad sang anak disimpan selama 2 bulan lebih, berbaring di atas kasur dengan mengenakan pakaian lengkap dengan jilbabnya dan diselimuti layaknya anak yang sedang tertidur. Saya dari Puskesmas melakukan pemeriksaan bahwa korban memang sudah meninggal dunia. Kalau anak meriang, napasnya masih ada, berarti hidup. Inilah sebetulnya keyakinan yang keliru sebagai manusia normal. Yang saya baca itu Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran sesat, harus baca apa saya? Selama 2 bulan lebih. Saskia Anggia Ramadhani. Tubuh mungilnya direbahkan di atas kasur kamar rumah. Saat itu Saskia masih mengenakan jilbab. Tubuhnya diselimuti layaknya orang tidur. Sementara bagian wajahnya sudah mulai berubah, nyaris seperti tengkorak. Ya, kondisi untuk fisiknya ya sudah semakin mengecil. Kalau untuk roga tubuhnya masih utuh, nggak, istilahnya kalau mayat itu kan disimpan lama udah membusuk ataupun sudah ada itu tulang-tulangnya ya, tapi itu masih utuh. Yang saya lihat masih utuh, seperti boneka itu kaku, cuman warnanya agak coklat kemerahan. Kalau mukanya kering, sudah kayak dagingnya sudah semakin menghilang, semakin mengecil. Jadi yang kelihatannya kayak tulang-tulangnya saja. Entah apa yang ada di pikiran Rohmat dan Prihati. Meski jelas-jelas Saskia sudah tak bernyawa, namun mereka tetap meyakini kalau anak perempuannya itu masih hidup. Aparat kepolisian dibantu pihak desa dan kecamatan berusaha membujuk keluarga Rohmat agar Saskia bisa segera dimakamkan dengan semestinya. Yang pertama masuk itu Pak Kapolsek sama tokoh agama. Kami semua nunggu di luar karena di gedor-gedor memang agak cukup lama nggak dibuka. Setelah masuk ke dalam, tanya ke keluarganya, itu sempat adu argumen. Kemudian Pak Kapolsek dibukakan pintu kamar, melihat anaknya yang sedang sakit, kan mengiranya masih sakit. Kemudian dilihat, Pak Kapolsek melihat, terus memanggil dari kesehatan untuk memeriksa. Setelah dari kesehatan memeriksa, ternyata memang sudah meninggal dunia. Kok tiba-tiba ada yang datang, saya kaget. Itu kan anak jantungnya masih denyut, karena saya orang awam, orang jantungnya masih denyut, napasnya masih ada, berarti hidup, kan begitu. Tinggal harapan kesembuhan. Adapun setelah tim dari dokter menyatakan meninggal, saya langsung kalau memang udah yakin meninggal, ayo kita makamkan. Malam itu juga saya selesaikan, Pak. Setelah diberi penjelasan, Rohmat dan Prihati akhirnya merelakan sang anak dimakamkan.
Saskia dimakamkan persis di belakang tempat tinggal Rohmat dan Prihati, bersebelahan dengan makam Irma, adik kandung Prihati. Kebetulan saya mengkafani habis dimandikan keluarga, mengkafani, saya juga membuka badannya ya untuk memasang kain kafannya. Saya lihat kakinya, saya lihat tangannya, wajahnya nggak ada yang mengelupas atau apa. Sementara itu, berdasarkan pemeriksaan pihak Puskesmas Kecamatan Moga, Saskia tewas sudah lebih dari 2 bulan. Saya bersama rekan saya dari Puskesmas melakukan pemeriksaan terhadap korban. Kemudian saya juga melakukan konsultasi kepada dokter yang ada di Puskesmas. Kemudian memberikan penjelasan kepada keluarga korban bahwa korban memang sudah meninggal dunia. Di kamar itu jenazah masih ditungguin sama ibunya. Masih rapi, bersih mungkin karena dilakukan perawatan juga ya. Soalnya dari selimut, dari keadaan kamarnya juga emang bersih sama rapi. Kamar ini berukuran sekitar 2 x 2,5 meter persegi. Di kamar inilah jasad Saskia disimpan selama 2 bulan lebih oleh orang tuanya, Rohmat dan Prihati. Dengan beralaskan kasur, jasad Saskia yang mengenakan pakaian lengkap dengan jilbabnya direbahkan dan diselimuti layaknya orang tidur. Rupanya bukan kali ini keluarga Rohmat dan Prihati menyimpan jasad anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia. Tahun 2017 silam, mereka juga sempat menyimpan jasad Irma, adik kandung Prihati di kamar ini. Keluarga ini pun disebut-sebut menganut aliran sesat. Pada bulan Juli 2021 memeriksakan diri dengan ayahnya ke Puskesmas Banyumudar. Setelah pemeriksaan yang kita lakukan, didiagnosa dengan TB paru. Saskia Anggia Ramadhani, bocah 14 tahun yang jasadnya disimpan di dalam kamar, sudah berbulan-bulan tak terlihat aktivitasnya. Warga yang curiga akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Saya dari Puskesmas melakukan pemeriksaan bahwa korban memang sudah meninggal dunia. Anak-anak meriang, napasnya masih ada, berarti hidup. Inilah sebetulnya keyakinan yang keliru sebagai manusia normal. Yang saya baca itu Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu sesat, harus baca apa saya? Setelah sebelumnya disimpan selama 2 bulan lebih, kini jasad Saskia Anggia Ramadhani, anak pasangan Rohmat dan Prihati, dimakamkan dengan layak. Saskia dimakamkan persis di samping makam Irma, bibinya, yang jasadnya juga sempat disimpan di dalam kamar pada tahun 2017 lalu. Jadi bukan kali ini keluarga Rohmat dan Prihati menyimpan jasad keluarganya yang sudah meninggal dunia. Saskia Anggia Ramadhani, gadis berusia 14 tahun ini, merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Rohmat dan Prihati. Sudah sejak lama gadis yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP ini tak terlihat beraktivitas, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Soal keberadaan Saskia sepertinya disimpan rapat-rapat oleh Barudin, kakak kandung Prihati. Barudin kerap beralasan kalau Saskia sedang sakit dan masih dalam perawatan keluarga. Ya, berdasarkan keterangan pihak Puskesmas Kecamatan Moga, Saskia memang memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan perawatan khusus. Pada bulan Juli 2021 memeriksakan diri dengan ayahnya
ke Puskesmas Banyumudal. Setelah pemeriksaan yang kita lakukan, didiagnosa dengan TB paru. Kemudian kita arahkan untuk melakukan pengobatan rutin selama 6 bulan. Nah, untuk TB paru sendiri seharusnya diobati rutin selama 6 bulan. Tidak boleh putus obat, kemudian harus teratur dan selalu dipantau terus-menerus. Namun pada kasus ini anak Saskia tidak menyelesaikan pengobatannya. Namun warga tak percaya begitu saja dengan keterangan Bahrudin. Mereka akhirnya melaporkannya ke pihak kepolisian. Saya telah menerima laporan dari Kepala Desa Pelakaran, Kecamatan Moga, tentang adanya kejadian penemuan atau diketahui ada jenazah. Menurut Kepala Desa Pelakaran bahwa jenazah tersebut disimpan di suatu rumah. Nah, namun demikian dari warga nggak ada yang berani ke tempat tersebut karena sesuatu hal. Akhirnya saya bersama dengan Babin Kaptipmas, dengan Babinsa dan Pak Dan Ramil dan Pak Camat, kami ke TKP ke Desa Pelakaran di Dusun Soka Papa. Peristiwa ini pun akhirnya terbongkar. Jasad Saskia yang sudah tak bernyawa disimpan oleh keluarganya seperti jasad Irma waktu itu. Warga pun beranggapan kalau Rohmat, Prihati, dan Bahrudin telah menganut aliran sesat. Kabar ini langsung dibantah Bahrudin. Anak-anak meriang, bukan ninggal bukan. Kalau ninggal secara saya orang awam berarti udah nggak ada napas, udah nggak ada denyut nadi sama jantung. Kalau setiap dipegang ada jantung, napas biasa, berarti kan masih hidup. Andai kata dalam keadaan anak bernapas cuma nggak bisa berdiri, saya makomkan, saya pembunuh. Tujuan keluarga menyelamatkan biar sehat, bukan menyimpan. Yang namanya kita orang Islam, kalau memang diyakinkan udah mati harus segera dimakamkan. Apalagi keluarga, yang keluarga bukan fardu kifayah lagi, tapi fardu ain wajib. Yang saya baca itu Al-Quran. Kalau saya memang membaca Al-Quran sesat, harus baca apa saya? Dan saya pertanyakan, kalau saya membaca sholawat Nabi itu sesat, saya bacanya apa? Bahkan Bahrudin menyayangkan sikap warga sekitar terhadap keluarga besarnya. Dengan adanya berita begini kan sampai masyarakat pun saya sambat tahlil nggak ada yang datang, Pak. Terus terang ya saya sakit. Karena sebagai warga Muslim berorganisasi ahli sunnah wal jamaah, yang namanya ahli sunnah wal jamaah, tahlil kan termasuk lingkaran dari ahli sunnah wal jamaah. Kenapa saya sambat tahlil nggak ada yang datang? Satu pun nggak datang. Bahkan yang katanya ustadz perkemuka harusnya bisa mengayomi masyarakat, bukan melihat kasusnya, tapi dia lagi kena musibah nggak datang. Sepertinya wajar jika warga beranggapan beda terhadap Bahrudin dan keluarga besarnya, karena apa yang mereka lakukan sudah di luar nalar manusia normal. Jangan sampai kematian itu terus kemudian tidak dipahami, apalagi tadi mengharapkan dari kematian itu bisa hidup lagi. Rupanya keluarga Rohmat dan Prihati bukan kali ini saja menyimpan mayat. Pada tahun 2017 lalu, mereka juga pernah menyimpan mayat salah satu anggota keluarga lainnya. Saya dari Puskesmas melakukan pemeriksaan bahwa korban memang sudah meninggal dunia. Anak meriang, napasnya masih ada, berarti hidup. Inilah sebetulnya keyakinan yang keliru sebagai manusia normal. Yang saya baca itu Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran sesat, harus baca apa saya? Dua kali sudah Bahrudin, Rohmat, dan Prihati menyimpan mayat di tempat tinggalnya di Dusun Sukatapa, Desa Pelakaran, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Makam yang ada di sebelah makam Saskia Anggia Ramadhani ini adalah makam Irma
adik kandung Bahrudin dan Prihati. Tahun 2017 lalu, jasad Irma yang sudah tak bernyawa juga disimpan di dalam kamar seperti jasad Saskia. Kita kecolongan dan ini adalah kali kedua. Dulu informasi yang kami himpun dari warga, pernah ada adiknya yang sudah meninggal 1 minggu, membusuk, menimbulkan bau, dan kemudian masyarakat di Dusun Sukatapa itu masuk ke rumah orang tua tersebut dan memaksa untuk kemudian memakamkan. Meski jelas-jelas ulahnya terbongkar, namun Bahrudin kerap mengelak. Menyimpan itu nggak benar sama sekali. Andai kata mau dicek data di rumah sakit, monggo almarhum Irma Erviana itu dibawa pulang hari Rabu sore kan, pagi Kamis dimakamkan. Dimakamkan pagi-pagi Kamis bukan berarti mau diinapkan semalam, tapi nunggu keluarga yang di Jakarta kepengen lihat muka terakhirnya sebelum dimakamkan. Tapi beritanya sampai diinapkan 5 hari. Lah itu tolong diselisir siapa yang menyebarkan berita itu. Merujuk kasus ini, tim psikolog Kepolisian Daerah Jawa Tengah langsung terjun ke lapangan untuk memberikan konseling kepada Bahrudin, Rohmat, dan Prihati. Kami melakukan pendekatan-pendekatan pada pihak keluarga dan juga kami memberikan sedikit sarana kontak untuk membantu pemulihan kondisi psikologis tentunya dengan trauma healing dan memberikan penekanan-penekanan dan motivasi kepada keluarga bahwa ini bagian dari yang harus dijalani, namun yang paling utama adalah bahwa semua juga harus melanjutkan hidupnya. Jadi setelah ini kita harapkan dari keluarga juga dalam tanda kutip bisa move on, melanjutkan kehidupannya secara lebih baik lagi. Sementara itu pihak pemerintah daerah mengaku kecolongan dengan kejadian ini. Mereka mensinyalir ada pesan yang tidak sampai kepada warga. Kematian itu ya memang siapa saja, kapan saja itu. Ini saya lihat tadi dari pernyataan bapaknya itu memang dirasa itu setiap malam ketika mereka membaca aurat katanya ya, membaca wirid. Itu merasakan masih ada denyut nadi dan detak jantung. Itu yang selalu mereka pahami, termasuk keluarga-keluarganya gitu ya. Dari aspek lain tentu saya tidak memahami itu ya. Jadi ke depan tentu kita di Kementerian Agama harus terus memberikan satu penyuluhan ya, satu penjelasan terhadap masyarakat bahwa proses-proses semacam ini harus menjadi perhatian khususnya di Kementerian Agama, khususnya para dai yang ada di kami. Jadi jangan sampai kematian itu terus kemudian tidak dipahami, apalagi tadi mengharapkan dari kematian itu bisa hidup lagi. Nah ini, jadi ini penjelasan ini yang harus terus disampaikan oleh para dai yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Perilaku yang diperlihatkan oleh Bahrudin, Rohmat, dan Prihati dinilai sebagai perbuatan yang menyimpang. Saya mencoba memahami dari beberapa segi ya Mas. Dari orang tua mungkin karena dia belum siap kehilangan anaknya, jadi dia masih berharap anaknya untuk hidup lagi. Terus kalau misalkan ada kemungkinan dia berpikiran bahwa anak itu mati suri, gitu kan. Tapi ini juga harus dipahami bahwa ada kecenderungan untuk berpikir tidak rasional. Orang tua memang tidak salah, takut kehilangan anaknya. Tapi juga orang tua harus memahami bahwa ada hak prerogatif Allah untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Jadi kalau misalkan dia menyimpan jenazah anaknya untuk beberapa waktu, patut dicermati bahwa kemungkinan karena rasa kehilangan yang belum bisa ditolerir. Jadi beranggapan bahwa satu saat dia akan hidup lagi. Betul, di alam yang berbeda, bukan di alam yang sama. Kalau misalkan mati suri, itu kemungkinan hanya beberapa saat atau beberapa hari. Ini kan sudah berhari-hari, berminggu-minggu. Memang sulit dipahami pola pikir keluarga di Pemalang ini. Apa yang sebenarnya mereka harapkan dengan menyimpan jasad keluarganya yang sudah tak bernyawa?